Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengizinkan saya untuk melaksanakan presentasi mengenai protozoologi dan entomologi. Perkenalkan, saya Dinda Sri Yulia, NIM P1337 4341220017. Di sini topik yang akan saya bawakan yaitu mengenai sporozoa. Yang pertama Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum. Yang kedua ada Rhizopoda, Entamoeba sp. Yang ketiga ada Ciliata, Balantidium sp. Yang keempat ada Diptera, Anopheles, Culex, Aedes, dan Wansoni. Yang kelima ada entomologi, Siponaptera, Anoplura, Hemiptera, dan Arachnida. Yang keenam ada Mastigopora, yaitu Flagellata tractus. Selanjutnya ada Toxoplasma gondii. Klasifikasi subkingdom protozoa, kelasnya Sporozoa, subkelasnya Cocodida, genus Toxoplasma, spesies Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini adalah parasit sporozoa yang menyebabkan berbagai toxoplasmosis. Parasit ini dapat menginfeksi berbagai jenis hewan, termasuk manusia. Toxoplasmosis pada umumnya tidak menimbulkan gejala tetapi dapat menjadi masalah serius jika terjadi pada ibu hamil atau organ dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Morfologi Toxoplasma gondii itu ada 3 bentuk stadium, yaitu tropozoid, tachyzoid, dan ookista. Yang pertama adalah tropozoid tachyzoid. Deskripsinya itu bulan sabit, anteriornya runcing, posteriornya tumpul, membulat, inti pada posterior cenderung ke sentral, dengan ukuran lebar 2-3 mikron dan panjang 4-8 mikron. Multiplikasinya itu endodiogeni, host-space-nya perantara, ciri khasnya membelah aktif intraselular, motilnya bergerak, meluncur, merenggang, bergelombang, dan rotasi. Yang kedua adalah tropozoid beadozoid. Deskripsinya bulan sabit, anteriornya runcing, posteriornya tumpul, membulat, inti pada posterior. Ukurannya 12-100 mikron, multiplikasinya itu endodiogeni, host space definitif dan perantara. Ciri khasnya membelah perlahan, infeksinya menahun kronik, stadiumnya istirahat, berada dalam kista jaringan. Selanjutnya adalah ookista, Sporogoni ookista yang berspolurasi. Deskripsi bentuknya itu sporogoni mengandung sporokista, setiap sporokista mengandung 4 sporozoid. Dengan ukuran lebar 9-11 mikron, panjang 11-14 mikron, dengan BJ-nya 1,05-1,10. Multiplikasinya itu adalah gametogoni atau seksual. Host space-nya definitif. Ciri khasnya dibentuk di dalam sel epitel usus halus dari kucing. Manifestasi klinis toxoplasmosis pada manusia itu ada 2, yaitu toxoplasmosis kogenital dan toxoplasmosis acquisita. Toxoplasmosis kogenital, penularannya pada janin terjadi bila infeksi dipengaruhi oleh ibu semasa kehamilan. Trimester pertama, 25% janin yang terinfeksi akan lahir dengan penyakit berat seperti kerusakan mata, otak, kelainan bawaan seperti hidrosefalus, gangguan syaraf, saluran pernapasan, dan juga dapat menyebabkan abortus, meninggal dalam kandungan. Trimester kedua, 54% janin mengalami gejala ringan. Trimester ketiga, 65% janin mengalami gejala ringan tidak tampak. Selanjutnya, toxoplasmosis acquisita. Imunitas normal jarang menunjukkan gejala klinis. Toxoplasma gondii ini menyebabkan infeksi oportunistik, menyebabkan imunosupresi, berhubungan dengan transplantasi organ, dan pengobatan keganasan, memberikan gejala
kerusakan mata, limfa definitif, dan miokarditis. Kerusakan imunitas dan imunodefiensi, parasit menginfeksi, menelan dalam otak dan membentuk kista jaringan 40%, AIDS mengalami nekrosis koagulatif, perdarahan kecil dengan edema, ensefalitis, kejang vokal, perubahan status mental, nyeri kepala serat, lesi vaskular. Penularan Toxoplasma gondii bisa melalui makanan, minuman, air, tanah, wadah kotoran hewan, transfusi darah, transplantasi organ, dan juga transplasental. Pencegahannya itu bisa dengan berbagai cara, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar rumah, menerapkan pola makan higienis dan cara hidup sehat dengan mencuci sayur dan buah menggunakan sabun, mencuci tangan sesering mungkin, memakai sarung tangan saat kontak dengan tanah atau parasit dengan saat membersihkan kotoran kucing, menghindari kontak langsung dengan daging yang sedang diproses, memberi pakan hewan komersil. Yang kedua ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax adalah parasit protozoa dan patogen manusia. Parasit ini biasanya penyebab malaria berulang yang paling sering dan tersebar luas. Meskipun kurang virulen dibanding dengan Plasmodium falciparum, yang paling mematikan dari 5 parasit malaria manusia, menginfeksi malaria Plasmodium vivax dapat menyebabkan penyakit parah dan kematian. Seringkali karena splenomegali atau limpa yang membesar secara patologis. Selanjutnya, taksonomi atau klasifikasi dari Plasmodium vivax itu kerajaannya adalah Protista, filumnya Apicomplexa, kelasnya Asonoidacida, ordonya Haemosporida, familinya Plasmodidae, dan genusnya Plasmodium, spesiesnya Plasmodium vivax. Epidemiologi dari Plasmodium vivax ditemukan terutama di Asia, Amerika Latin, dan di beberapa bagian Afrika. Plasmodium vivax diyakini berasal dari Asia, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa simpanse liar dan gorila di seluruh Afrika Tengah terinfeksi parasit yang terkait erat dengan Plasmodium vivax manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa Plasmodium vivax manusia berasal dari Afrika. Plasmodium vivax dibawa oleh setidaknya 71 spesies nyamuk. Banyak faktor vivax tumbuh subur di daerah beriklim sedang. Sejauh utara Finlandia, beberapa lebih suka menggigit di luar ruangan atau siang hari, menghambat efektivitas insektisida dalam ruangan dan kelambu. Selanjutnya adalah morfologi Plasmodium vivax. Ada tropozoid muda, yaitu bentuknya cincin, intinya merah, sitoplasmanya biru, di dalam ada vakuola, plasmanya dihadapin inti menebal. Parasitnya letak sentral dalam eritrosit, biasanya hanya satu parasit dalam satu eritrosit. Ciri dari tropozoid tuanya, bentuknya amoeboid, sitoplasmanya tampak tidak teratur, ciri khas tampak titik-titik scaver. Selanjutnya ada skizon tua, dengan ciri inti sudah menebal 12-14, 12-24, tiap pembelahan inti diikuti dengan pembelahan sitoplasma dengan merozoid tampak 12-24 buah, parasit mengisi penuh eritrosit. Selanjutnya ada skizon muda. Bentuk bulat, mengisi hampir separuh eritrosit, plasma padat dan tak bervakuola. Inti mulai membelah, di antara inti ada butir-butir hematin atau pigmal, ada titik-titik scaver. Selanjutnya ada gametosit. Gametosit jantan, bentuknya bulat besar, lebih kecil dari gametosit betina. Inti besar pucat, tak kompak,
letak sentris, plasma pucat, kelabu merah muda, pigmen malaria tersebar. Ciri dari gametosit betina, bentuknya lonjong, bulat, mengisi hampir seluruh sel, eritrosit, inti kecil kompak eksentris, plasma biru, pigmen malaria tersebar. Selanjutnya adalah Plasmodium oval. Nama penyakitnya adalah malaria oval. Distribusi geografiknya daerah tropik Afrika bagian barat, Pasifik barat di Indonesia. Parasit ini ada di Pulau Owi sebelah selatan, Biak di Irian Jaya, dan Pulau Timor. Patologi dan gejala klinis. Gejala klinis hampir mirip dengan Plasmodium vivax, malaria. Serangan yang terjadi hebat tetapi penyembuhannya sering secara spontan. Parasit sering berada dalam darah dan mudah diletakkan oleh spesies lain yang lebih virulen. Prognosisnya malaria oval, penyakitnya ringan dan sembuh sendiri tanpa pengobatan. Epidemiologinya tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena frekuensi rendah dan sembuh sendiri. Selanjutnya adalah stadium parasit dari Plasmodium oval, yaitu ada tropozoid, skizon, dan gametosit. Tropozoid memiliki ukuran lebih kecil dari vivax. Jumlahnya biasanya sedikit, bentuknya yang sering ditemukan cincin sampai bulat atau kompak. Intinya tunggal menonjol, sitoplasma agak teratur, tebal, pigmennya kasar tersebar. Skizon memiliki ukuran lebih menyerupai Plasmodium malaria, jumlahnya sedikit, stadiumnya lanjut terdiri dari 4-12 merozoid, biasanya 8, yang tersebar, tidak berkelompok, pigmen berkumpul. Selanjutnya gametosit, stadium muda sulit dibedakan dengan tropozoid lanjut. Stadium lanjut, bulat, mungkin lebih kecil dari Plasmodium vivax, intinya tunggal, jelas, pigmen tersebar, dan kasar. Selanjutnya adalah gambar dari Plasmodium oval dengan stadium tropozoid, skizon, dan juga gametosit. Selanjutnya saya akan menjelaskan Plasmodium malaria. Nama penyakit dari Plasmodium ini yaitu malaria atau malaria quartana, demam berulang tiap hari keempat. Distribusi geografik, daerah tropik maupun subtropik. Beberapa di daerah cenderung daerah rendah. Patologi dan gejala klinisnya, masa inkubasi 18 hari, kadang sampai 30-40 hari. Serangan demam lebih teratur dan terjadi pada sore hari. Parasit cenderung menghadapi eritrosit yang lebih tua. Bersifat menahun, perjalanan penyakit tidak terlalu berat. Semua stadium parasit aseksual terdapat dalam peredaran darah, tapi pada waktu yang bersamaan. Parasit tidak tinggi, yaitu 1%. Prognosisnya tanpa pengobatan infeksi dapat berlangsung sangat lama dan relatif pernah tercatat 30-50 tahun sesudah terinfeksi. Epidemiologinya, penyakit ini bila ada di suatu daerah di Indonesia frekuensinya. Selanjutnya adalah stadium parasit dari Plasmodium malaria. Tropozoidnya memiliki ukuran kecil, jumlahnya sedikit, bentuknya sering ditemukan cincin atau bulat atau kompak, sitoplasmanya teratur dan juga tebal. Intinya tunggal dan besar, sitoplasma teratur, padat, pigmen berjumlah banyak, tersebar berwarna kuning pada stadium lanjut. Skizonnya memiliki ukuran kecil, kompak, jumlah sedikit stadium lanjut, terdiri dari 6-12 merozoid. Biasanya 8, yang tersebar tidak berkelompok, pigmennya berkumpul. Gametosis, stadium muda, sulit dibedakan dengan tropozoid lanjut. Stadium lanjut, bulat, kompak, intinya tunggal, jelas, pigmen tersebar, dan juga kasar. Berikut adalah gambar dari Plasmodium oval, stadium tropozoid, skizon, dan juga gametosit. Selanjutnya ada Plasmodium falciparum.
Taksonomi dari Plasmodium falciparum yaitu kindomnya Haemosporidae, divisionya Nematoda, subdivisionya Laveran, kelas Protozoa, ordo Haemosporidia, genus Plasmodium, spesies Falciparum. Morfologi dari Plasmodium falciparum ini, yang pertama stadium cincin atau tropozoid muda. Ukurannya 1/5 eritrosit, cincin halus, sitoplasma halus, kromatin titik halus, sering lebih dari 2, bentuknya akol di pinggir, inti 1/2 buah pada satu cincin. Yang kedua adalah tropozoid. Berkembang jadi tropozoid tua, sitoplasma mulai menebal, lebih padat, bentuk amoeboid teratur, jarang terlihat di darah perifer, darah tebal, ukuran kecil, pigmen mulai tampak, ada titik-titik Maurer dalam eritrosit. Yang ketiga ada skizon muda. Jarang terlihat di darah perifer, ukuran hampir mengisi eritrosit, bentuk padat membulat, inti membelah, pigmen tampak di antara inti, titik Maurer menghilang. Yang keempat ada skizon tua. Jarang terlihat di darah perifer, ukuran hampir mengisi eritrosit, terdapat 8-32 merozoid, rata-ratanya 24, pigmen malaria berkumpul di tengah merozoid. Yang kelima ada mikrogametosit, bentuknya pisang, ginjal, tampak lebih gemuk, plasma merah muda, inti tersebar, pigmen malaria tersebar di antara inti. Yang keenam ada makrogametosit, bentuk langsing seperti pisang, bentuk juga seperti bulan sabit, plasma biru, inti kecil, padat, kompak, letak di tengah, pigmen malaria tersebar di sekitar inti. Selanjutnya adalah Ciliata Balantidium sp. Gambaran umumnya, struktur kecil seperti rambu disebut silia untuk bergerak. Selubung luar organisme keras tetapi fleksibel disebut pelikal. Penyerapan makanan dilakukan dengan mengumpulkan partikel makanan dengan silia dan memaksanya turun ke kerongkongan atau sitostom, di mana dihasilkan vakuola yang mengelilingi makanan. Pencernaan dilakukan oleh enzim internal. Morfologi Balantidium sp. Stadium tropozoidnya berbentuk lonjong, 60-70 mikron kali 40-50 mikron. Sitostomnya mulut, tidak punya usus. Sitopuknya anus. Silia di sekitar mulut lebih besar atau adoral cilia. Memiliki 2 nuklei, yaitu makronukleus besar berbentuk ginjal dan terletak di cekungan makronukleus kecil. Sitoplasma memiliki 1 atau 2 vakuola. Stadium kista berbentuk bulat 30-60 mikron, 2 nuklei yaitu makronukleus dan mikronukleus, dinding 2 lapis, kadang terdapat vakuola kontraktil. Siklus hidupnya, kista dikeluarkan melalui kotoran manusia yang terinfeksi. Manusia memperoleh infeksi dengan menelan kista melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Di usus, kista mengalami eksitasi untuk melepaskan tropozoid. Tropozoid membelah dengan pembelahan binar. Ini insisten pada saat melewati usus besar dan diekskresikan dalam tinja. Penyebaran dan cara penularan. Balantidiasis adalah zoonosis. Manusia memperoleh infeksi dengan menelan makanan dan air yang terkontaminasi. Tinja yang mengandung kista Balantidium coli, penyebaran kosmopolitan, Hospes reservoir, itu adalah monyet dan babi. Infeksi ditularkan melalui jalur fekal oral. Gejalanya sedikit asimptomatik, diare, nyeri perut, kram perut, nausea, anoreksia, feses cair dengan darah dan pus, ulserasi mukosa usus, seperti pada amoebiasis.
Diagnosa laboratoriumnya, pemeriksaan feses, tropozoid motil, feses diare, dan kista ditemukan pada feses yang terbentuk. Tropozoid ukurannya besar, makronukleus, dan motilitas cepat. Kistanya berbentuk bulat dan adanya makronukleus yang besar. Biopsi, ketika pemeriksaan feses negatif, spesimen biopsi dan kerokan dari ulkus usus dapat diperiksa adanya tropozoid dan kista. Pada kultur Balantidium coli juga dapat dibiarkan secara in vitro dalam medium albumin telur, loci atau medium poliksenik IH. Selanjutnya ada Rhizopoda entamoeba sp. Entamoeba histolytica taksonomi. Filum Sarcomastigophora, subfilum Sarcodina, superkelas Rhizopoda, kelas Lobosea, orders Eumobida, genus Entamoeba, dan spesies Histolytica. Entamoeba histolytica, hospesnya adalah manusia. Penyakit yang disebabkan adalah amebiasis. Distribusi geografiknya, amebiasis bersifat kosmopolitan terutama di daerah tropik dan iklim sedang. Morfologinya mempunyai 3 bentuk, yaitu tropozoid, minuta, dan kista. Berikut adalah gambarnya. Bentuk minuta tidak patogen. Besarnya 10-20 mikron, inti terdapat di endoplasma. Endoplasma tidak mengandung sel darah merah, mengandung bakteri dan sisa makanan. Sitoplasma tidak nyata, hanya tampak bila membentuk pseudopodia. Pseudopodia dibentuk lamban sehingga gerakannya lamban. Bentuk tropozoid ini bersifat patogen. Ukurannya 20-40 mikron, mempunyai inti di endoplasma, kariosom sentral, ektoplasma bening. Pseudopodia dibentuk dengan mendadak dari ektoplasma, besar dan lebar seperti daun, pergerakannya cepat, endoplasmanya berbutir halus, mengandung sel darah merah, tidak mengandung bakteri atau sisa makanan, dapat hidup di jaringan usus besar, hati, paru, otak, kulit, dan vagina. Mengeluarkan histolytica enzim atau enzim cysteine proteinase, penghancur jaringan. Berkembang biak secara belah pasang di jaringan sesuai dengan nama spesiesnya. Histolytica atau histo, jaringan lisis hancur. Selanjutnya ada bentuk kista. Bentuk ini tidak patogen, yaitu dibentuk di rongga usus besar, ukurannya 10-20 mikron, bentuk bulat atau lonjong, mempunyai dinding kista, mempunyai inti biasa berinti 1 atau 4, kadang berinti 2. Kariosom sentral, di endoplasma terdapat benda kromatoid yang besar, dan vakuola glikogen. Keduanya dianggap sebagai makanan cadangan kista muda. Kista matang tidak ada lagi. Merupakan bentuk infektif, kista dalam tinja tahan 2 hari pada suhu 30 derajat Celcius, sekurang-kurangnya dapat bertahan 8 hari pada suhu 28-34 derajat Celcius. Kista dapat bertahan lebih lama dalam suhu dingin, 40 hari pada 2-6 derajat Celcius, dan 62,5 hari pada 0 derajat Celcius. Diagnosa laboratoriumnya, diagnosa klinis ditetapkan bila terjadi disentri, disertai perut mules, diare berlangsung tidak kurang dari 10 kali sehari. Diagnosa laboratorium ditegakkan dengan menemukan histolytica, bentuk tropozoid histolytica dalam feses. Metode pemeriksaan feses langsung dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan secara cepat. Bentuk tropozoid dari amoeba dipergunakan larutan eosin 0,2%, larutan fisiologis, ditemukan dalam feses leukosit positif, eritrosit bergerombol, dan amoeba positif. Tinja padat untuk melihat inti dan bentuk kista amoeba dengan larutan Lugol.
Pada tinja cair perlu dikocok secara hati-hati dan baik sebelum dilakukan pemeriksaan, karena amoeba cenderung melekat pada dinding wadah, penampung, atau plastik. Selanjutnya adalah Giardia lamblia, flagellata usus. Nama lainnya adalah Lamblia intestinalis, Giardia intestinalis. Penyakitnya giardiasis, hidup di duodenum dan jejunum bagian atas, dengan cara melekat diri pada usus. Kadang dijumpai pada kandung empedu dan saluran empedu. Morfologinya pada tropozoid, bentuknya buah pir bilateral simetris, panjangnya 10-20 mikron, lebarnya 5-7 mikron. Ada batil isap besar di ventral, ujung anterior melebar dan membulat, ujung posterior meruncing atau piriformis. Permukaan dorsal cembung, permukaan ventral cekung, tidak invasif, hidup di usus, punya 4 pasang flagel atau 12-15 mikron, 1 pasang anterior, 2 pasang lateral, 1 pasang letak kaudal. Punya 2 aksostil, yaitu keluar dari kinetoplas menuju flagel posterior, punya 2 inti karyosom sentris. Berikut adalah gambar dari tropozoid Giardia lamblia. Selanjutnya adalah stadium kista, memiliki ciri infektif, lonjong ukuran 8-13 mikron, kista muda lonjong dengan salah satu ujung badan lebar, 2 inti kista dewasa, 4 inti kista terletak salah satu ujung karyosom. Selanjutnya ada flagellata darah dan jaringan. Spesiesnya ada 3, yaitu Trypanosoma gambiens, yaitu penyebab penyakit tidur, Gambian trypanosomiasis, Trypanosoma rhodesiensis, penyebab penyakit tidur Afrika Timur atau rhodesian, dan yang ketiga adalah trypanosomiasis, yaitu Trypanosoma cruzi, penyebab Chagas disease Amerika Selatan. Hidup di plasma darah, kelompok getah benih, otak. Hospek definitifnya adalah manusia, hospek perantaranya adalah lalat CC. Glossina tacnoides punya 2 stadium, yaitu flagellata langsing memanjang melengkung dan non-flagellata bulat lonjong. Selanjutnya adalah Trichomonas vaginalis, flagellata sentral atau habitat genitalia wanita dan pria saluran kemih. Penyakitnya adalah trichomoniasis, hanya memiliki stadium tropozoid. Bentuk seperti buah pir 10-12 mikron, punya 1 inti lonjong, 4 flagel 23-18 mikron. Keluar dari bagian anterior dan 1 flagel, yang berjalan sepanjang tepi udulating membran menuju ke tubuh belakang. Pemeriksaan Trichomonas vaginalis tujuannya untuk menemukan Trichomonas vaginalis pada penderita keputihan atau gejala uretritis. Prinsipnya Trichomonas vaginalis bergerak aktif dan mudah dideteksi pada spesimen yang segar. Metode pemeriksaan mikroskopik dari sediaan apus basah. Bahan pemeriksaannya adalah cairan vagina dan urin. Alat dan reagen yang dibutuhkan adalah mikroskop binokuler, kaca objek, kaca penutup 22 mikrometer, larutannya NaCl 0,9%, tempat pembuangan limbah atau hipoklorit. Cara pemeriksaannya, yang pertama ambil kaca objek dan beri label. Ambil usap vagina atau sedimen urin, dibuat suspensi dengan NaCl 0,9% dan ditutup dengan kaca penutup. Diperiksa di mikroskop lensa objektif 10 kali dan 40 kali adanya tropozoid Trichomonas vaginalis. Berikut ada entomologi ordo Siponaptera. Taksonominya, morfologi umumnya pinjal,
Tubuhnya pipih 1,5–4 mikrometer, tidak bersayap, mulutnya tersembunyi, menusuk dan menghisap, kakinya panjang dan kuat, meloncat, abdomennya 10–12 segmen. Betina segmen ke-8, ke-9 ada supermatica, jantan segmen ke-5, ke-8 ada penis clasper, canal comb di atas mulut, pronatal thoracal comb di segmen 1 toraks. Metamorfose lengkap yaitu telur menuju larva menuju pupa dan dewasa. Siklus hidup lengkap dalam waktu 14–27 hari, dewasa mencapai umur 1 tahun, supermatica, kantung penyimpanan sperma pada pinjal betina, spesies adalah Ctenophylla ceopis, Pulex irritans, Tunga penetrans, Nosophilus fasciatus, Stenophalides, Canis, dan Felis. Yang pertama ada Neopsilia sondaica, mempunyai pronatal comb, tidak punya genital comb. Badan lebih pendek dari Staphylius cognatus. Penonjolan pada tulang ekor lebih pendek, kecil dari Staphylius cognatus. Selanjutnya ada Stenophalides canis. Kepalanya bulat, mempunyai genal comb dan pronatal comb. Spina pertama pada genal comb lebih pendek dari spina kedua. Selanjutnya ada Stenophalides felis. Kepalanya memanjang, mempunyai genal comb dan pronatal comb. Spinal pertama pada genal comb sama panjang dengan spinal kedua. Betina mempunyai spermateka dan jantan clasper. Selanjutnya ada Staphylius cognatus, mempunyai pronatal comb, tidak punya genital comb. Badan lebih panjang, penonjolan pada tulang ekor lebih panjang dan besar. Entomologi ordo Hemiptera. Taksonominya, morfologinya ada yang bersayap dan tidak bersayap. Mulut menusuk dan menghisap, proboscis berruas-ruas, waktu istirahat melipat ke atas. Bentuk tubuh lonjong pipi, dorsoventral, tubuh tertutup, rambut pendek, mata majemuk, antena langsing, kaki punya cakar di ujung. Siklus hidupnya metamorfosis tidak lengkap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Telur jadi dewasa dalam waktu 1 minggu. Gigitan Cimex dapat menimbulkan bekas warna merah dan gatal, dapat menyebabkan urtikaria dan sistemik, dan kadang-kadang asma bronchiale. Cimex lectularis. Jantan abdomen oval bersegmen, jantan ujungnya lancip asimetris, adeagus kadang nampak pada segmen ke-9, organa berlesa negatif, betina ujung ovalnya bilateral simetris, organ berlesa positif, ada di segmen ke-8 gonoploida. Cimex lectularius, ukurannya 5,5 mikrometer, betina lebih besar dari jantan, tidak bersayap, kepala pendek, lebar seperti piramid, dengan 1 pasang antena 4 segmen dan 1 proboscis 3 segmen. Siklus hidupnya itu adalah nimfa dan dewasa menghisap darah, 5 telur per hari, menetas 4–12 hari, stadiumnya 5 nimfa, dewasa hidup 6–12 bulan. Selanjutnya ada entomologi Anoplura. Siklus hidupnya metamorfosis tidak lengkap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Telur warna putih punya operkulum penutup, 6–9 telur per hari, ekor betina menetas jadi nimfa setelah 5–10 hari. Nimfa bentuk sama dengan dewasa, ukuran lebih kecil, mengalami 3 kali pergantian kulit, jadi dewasa setelah 7–14 hari.
Dewasa bertahan 40 hari. Tuma hanya parasitik pada manusia kosmopolit. Prevalensi tinggi pada iklim dingin, penularannya dengan kontak langsung atau barang pribadi. Pitheirus pubis ditularkan dengan kontak seksual. Selanjutnya adalah gambar dari telur dan dewasa Pediculum humanus capitis. Selanjutnya ada Aracinida. Kelas Aracinida ini termasuk kalajengking, laba-laba, caplak, dan tungau. Di antara anggota dari kelas Aracinida, struktur morfologinya sangat bervariasi. Beberapa di antara caplak dan tungau yang terpenting untuk kedokteran. Aracinida berasal dari kata Aracena yang artinya laba-laba. Ukuran tubuhnya kurang dari 0,1 mikrometer dan 18 cm. Perbedaan Aracinida dengan kelas lainnya adalah tampak adanya antena yang biasanya terdapat di kepala. Selanjutnya adalah monoklatur atau klasifikasi. Kelas Arachnida memiliki 3 ordo antara lain Araneida atau laba-laba, Scorpionida kalajengking, Acarina atau caplak dan tungau. Perbedaan umum caplak dan tungau. Caplak ukurannya besar, bisa dilihat secara makroskopis. Tubuhnya tertutup, rambut pendek, hasmotomanya menonjol dan bergigi. Tekstur tubuh tampak keras kecuali caplak lunak. Tungau umumnya berukuran kecil, hanya bisa dilihat secara mikroskopis. Tubuhnya tertutup rambut panjang. Hipostomanya agak tersembunyi dan bersenjata. Tubuhnya nampak membranosa. Selanjutnya ada Diptera. Taksonominya ukuran 4-13 mikrometer dan rapuh. Kepalanya membulat, ada sepasang mata, majemuk, proboscis halus dan panjang. Sebelah kiri dan kanan proboscis ada palpus maxillaris 5 ruas dan antena. Toraks yang tampak atau mesonotum diliputi bulu halus berwarna putih kuning, khas masing-masing spesies. Sayap panjang dan langsing. Mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik yang letaknya mengikuti vena. Pinggir sayap terdapat sederet rambut. Selanjutnya adalah siklus hidup, yaitu mengalami metamorfosis sempurna, stadium telur, stadium larva, pupa, dan juga hidup di air. Stadium dewasa hidup di udara. Telur yang baru diletakkan berwarna putih, 1-2 jam menjadi hitam. Setelah 2-4 hari telur menetas. Larva ada 4 substadium, yaitu instar. Larva instar 1-4 berlangsung pada 6-8 hari, ada yang 3 minggu. Larva makan di tempat perindukannya. Larva tumbuh menjadi pupa, tidak makan tapi masih butuh oksigen yang diambil dari corong pernafasan atau breathing trumpet. Setelah 1-3 hari, beberapa minggu, pupa jantan menetas terlebih dahulu. Selanjutnya ada identifikasi telur Anopheles, yaitu telur mempunyai alat apung diletakkan satu persatu di permukaan air. Telur Aedes, telur tanpa alat apung, menempel pada dinding kontainer tempat pengapungan air tepat di atas permukaan air jenuh. Telur Culex, telur tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh. Telur Manzoni, telur tersusun bergerombol setelah satu ujungnya menusuk pada satu titik sedangkan ujung yang lain meruncing, melekat pada daun air yang mengapung. Selanjutnya adalah larva Anopheles. Larva tidak bersifon, tidak punya sepasang lubang, spirakel pada segmen abdomen ke-8, di bagian dorsal abdomen tersusun lempeng dari kitin, dan terdapat sikat atau bulu palmata pada samping kiri dan kanan segmen abdomennya.
Sewaktu istirahat sejajar dengan permukaan air. Larva Aedes. Larva mempunyai sifon terompet pada segmen abdomen 8. Sewaktu istirahat, sifon mempunyai sudut di permukaan air jernih. Sifon dengan satu berkas rambut di serat distal pecten. Larva Aedes aegypti. Sisir pada ruas ke-8 abdomen mempunyai gigi-gigi yang bergerigi. Selanjutnya adalah pupa. Pupa Aedes sifonnya agak panjang, bagian tepi pedelnya berdiri pendek, bagian tepi pedel berbulu panjang. Selanjutnya pupa culex, sifon panjang dan ramping. Pupa mansoni, sifonnya dengan katup penembus dan melekat pada tumbuhan air. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.